Kapal merupakan salah satu transportasi laut yang sering digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu hal penting yang sangat dibutuhkan oleh kapal adalah air tawar atau freshwater. Air tawar memiliki peran penting dalam sebuah kapal. Air tawar berguna untuk memenuhi kebutuhan kru di dalam kapal hingga kegiatan operasional kapal itu sendiri. Air laut jika diminum dapat menyebabkan dehidrasi, sehingga pada zaman dahulu untuk memperoleh air tawar bisa didapatkan dari menggali sumur dan kemudian air tawar tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah sebelum mereka berlayar. Seiring berjalannya waktu, teknologi distilasi mulai berkembang dan semakin canggih. Saat ini banyak kapal sudah dilengkapi dengan fasilitas distilasi yang dapat menghasilkan air tawar sendiri. Air tersebut digunakan untuk keperluan cuci tangan, mandi, dapur, dan lain-lain. Air distilasi juga bisa dipakai untuk mendinginkan berbagai sistem di atas kapal seperti mesin dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk sistem pendingin terbuka hingga memadamkan api yang terlalu besar, maka air laut akan digunakan di setiap kapal. Di setiap kapal terdapat tangki khusus untuk menyimpan air tawar. Kapasitas pada tangki itu dapat menampung hingga ratusan ton air tawar, dan pengisian air tawar dilakukan pada saat kapal berada di dermaga. Kapal yang melakukan pengisian untuk persediaan air tawar adalah kapal yang hanya melakukan perjalanan pendek saja, seperti kapal penyeberangan dan lain-lain. Namun untuk kapal yang melakukan perjalanan jarak jauh yang sekali berlayar membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, maka pada kapal tersebut memiliki peralatan untuk menghasilkan air tawar sendiri yang bernama freshwater generator. Ada dua jenis freshwater generator. Jenis pertama adalah freshwater generator untuk proses distilasi dan jenis kedua untuk proses osmosis. Yang sering digunakan pada kapal komersial adalah freshwater generator untuk proses distilasi, metode pemurnian suatu zat cair yang melibatkan proses evaporasi dan kondensasi. Pada kapal yang terdapat distilasi ini, dalam sehari kapal tersebut mampu menghasilkan air tawar sebanyak 15 hingga 50 ton air tawar, bahkan lebih. Di mana jumlah air tawar yang dihasilkan ini juga tergantung dari kebutuhan dan jenis kapal tersebut. Sebagai gambaran, seberapa banyak penggunaan air pada kapal dapat kita lihat dari penggunaan air pada kapal merah. Kapal Meraviglia merupakan salah satu kapal pesiar yang dioperasikan oleh perusahaan yang bernama MSC Cruise yang berasal dari Swiss. Kapal dengan panjang 315 meter ini mampu menampung hingga 7.000 orang yang terdiri dari penumpang dan kru kapal. Kapal Mira dapat berlayar hingga berminggu-minggu lamanya, rata-rata dalam seharinya. Untuk kebutuhan kolam renang, kapal membutuhkan sekitar 100 hingga 1.400 meter kubik air. Untuk memenuhi kebutuhan air yang sangat banyak itu, dalam seharinya kapal Meraviglia harus menghasilkan sebanyak 1,4 juta liter air. Menggunakan fasilitas distilasi yang ada di dalam kapal, selain menggunakan teknologi distilasi, kapal Mira juga menggunakan teknologi reverse osmosis atau RO dalam menghasilkan air minum. Reverse osmosis adalah sistem pengolahan air yang menggunakan tekanan tinggi melalui proses kimia dan mekanisme untuk mendorong air laut ke membran RO. Setelah air laut melewati membran, air laut akan terpisah menjadi air yang murni dan air polutan. Pada air murni tersebut kemudian menjadi air minum yang dikirim menuju sistem air minum yang ada di dalam kapal. Sedangkan pada proses distilasi, hasil air pada proses ini memiliki kemurnian yang berbeda dengan reversi osmosis. Secara garis besar, destilasi adalah pemisahan campuran zat cair. Prinsip kerja destilasi ini berhubungan dengan perbedaan titik didih untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Pada proses destilasi biasanya dilakukan saat kapal sedang berlayar dan berada di lautan lepas atau berada di perairan yang dalam. Hal ini dikarenakan saat kapal di laut lepas, maka air laut yang diproses lebih bersih dibanding saat kapal berada di dekat daratan atau pada perairan dangkal. Meskipun kapal sudah dilengkapi dengan fasilitas destilasi, namun air tawar yang berada di dalam tangki air tawar juga dapat menjadi habis saat kondisi tertentu. Kondisi ini seperti jika terjadi kebakaran di dalam kapal. Di dalam kapal terdapat hypermesh. Sistem ini adalah sebuah inovasi baru sebagai alat untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di dalam kapal. Cara ini memiliki metode yang sama seperti alat pemadam api pada umumnya. Yang berbeda yaitu teknologi ini menghasilkan air dalam bentuk kabut untuk memadamkan api. Sistem hypermesh tersebut secara otomatis menggunakan air tawar yang tersimpan pada sebuah tangki penyimpanan air tawar. Misalnya, jika suatu kapal memiliki tangki penyimpanan air tawar berkapasitas 450 ton, maka sebanyak 70-80 ton air tawar digunakan untuk sistem hypermesh, dan hal ini dapat membuat persediaan air tawar pada kapal habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Air tawar juga dapat habis jika terjadi kerusakan pada freshwater generator. Namun kondisi seperti ini sangatlah jarang terjadi karena saat freshwater generator rusak, maka kerusakan dapat langsung diperbaiki karena terdapat suku cadang pengganti yang disimpan di dalam kapal. Namun jika kondisi persediaan air tawar pada kapal benar-benar habis, maka untuk memperoleh air tawar dapat memperoleh dari air hujan. Selain itu, untuk memperoleh air tawar juga dapat dilakukan dengan membeli air.